Dia bikin video tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Septian dengan NIM 2311533008. Saya berasal dari Teknik Informatika Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan merepresentasikan sebuah aplikasi GUI yang judulnya yakni aplikasi menginput nilai mahasiswa. Itu bentuk pemrogramannya seperti ini. Total ada 256 byte untuk menjalankannya. Kamu mau bikin apa? Akan kita run, Mau bikin apa? maka akan muncul sebuah aplikasi GUI data nilai mahasiswa. Kita buat saja namanya Tri Handoko dengan NIM 2311533000. Gimana ya? Kemudian akan kita input nilainya, Codingannya dulu. misalkan 50. Di bawahnya akan tertera nilai keaktifannya, apakah beliau aktif, sedang, atau tidak aktif. Jika kita masukkan nilai aktif, maka akan ditambahkan plus 3 pada nilai tersebut. Kita klik tambahkan, maka akan muncul data seperti yang di samping ini, ya ini banyak nilai siswa yang diinput adalah 1. Total nilai saat ini yaitu 53, di mana KKM adalah 80, dan di bawah rata-rata ya ini 1. Yaitu dengan nama Trihandoko, NIM 2311533000 dengan nilai 53. Kemudian jika kita ingin menghapus semua data tersebut, maka kita dapat meresetnya, maka data tersebut akan hilang. Dan kita dapat melakukannya sekali lagi untuk orang yang berbeda. Misalkan namanya Trimo dengan NIM 2311111111 Sini ke kelas dengan nilai 80, misalkan nilai keaktifannya sedang, maka kita tambahkan, maka banyak nilai siswa yang diinput ya ini 1. Total nilai saat ini adalah 82 dengan KKM 80. Karena nilai beliau berada di atas rata-rata KKM, maka yang di bawah rata-rata adalah 0. Maka kita dapat meresetnya kembali. Untuk pada codingan kali ini, ya udah nanti saya akan menjelaskan di sini untuk pada bentuk-bentuknya. Ini sudah menggunakan G-label, tidur aja dulu, besok pagi buat menggunakan text field, menggunakan combo box, ya casku rusak kayaknya. dan menggunakan buton. Itu pada bagian atas pasti tidak akan ada kode yang seperti ini, maka kita akan tambahkan sendiri, yaitu integer n sama dengan 0, di mana n sama dengan 0 adalah berapa kali perulangan ketika aplikasi tidak digunakan, yaitu 0 kali. Kemudian dalam ini kita akan memasukkan array nama ke dalam string, yang formatnya yaitu new string, dengan jumlahnya yaitu 48, di mana semisal di dalam suatu aplikasi itu ada 48 orang, seperti itu. Maka kita akan membuat di bawahnya itu long, membuat array name-nya new long 48 juga, menggunakan double, array nilai new double 48. Double ini digunakan apabila terdapat nilai 0 lebih dari 1 atau nilai desimal di dalamnya. Maka ini kita akan buat catatan integer keaktifan, yaitu 3, 2, dan 1, di mana 3 itu untuk keaktifannya aktif, 2 untuk sedang, dan 1 untuk tidak aktif. Double di sini total nilai adalah 0, karena kan nilai desimal di dalamnya pada awal digunakan adalah 0. Dan double KKM yaitu 80. Karena KKM yang kita tentukan yaitu 80. Integer nilai tambah yaitu 0, dan stringnya tampil. Ngambil codingannya. Kemudian di sini pada bagian combo box
kita akan masukkan sebuah kode, yaitu add action listener dengan Rusak. apa nih kemarin namanya? New action listener, parameternya new action listener, kemudian akan membuat sebuah void, yaitu public void action performer dengan parameternya action event, membuat string selected active, selective get selected item. Selected active ini gunanya untuk memasukkan atau menyimpan data di dalamnya. Kemudian akan kita oper ke toString, kemudian kita beri kata trim, yaitu untuk memangkas data. Kemudian switch selected active, cache aktif, yaitu apabila kasusnya terdapat cache aktif di dalamnya, maka akan ada nilai tambah, yaitu 3. Di sini telah saya buat catatan ubah nilai sesuai kebutuhan. Jadi untuk berapa nilai yang akan ditambahkan jika siswa tersebut aktif, itu terserah daripada klien. Kemudian kita tambahkan break di sini yang fungsinya untuk memberhentikan program apabila angka di dalamnya ini sudah ditambahkan. Untuk kemudian dilanjutkan ke kasus yang kedua, yaitu sedang. Untuk apanya sama seperti yang di atas untuk menjalankan programnya sampai dengan cache tidak aktif. Break dan itu default nilai tambah sama dengan 0 apabila klien memutuskan untuk tidak menambahkan dalamnya. Kemudian sampai ke bawah. Begitu juga untuk ini button, kita memasukkan berupa kode add action listener dengan parameter new action listener. Di bawahnya kita membuat void public void action performed action event a dengan parameter text nama dot set text, kemudian text name dot set text, text nilai dot set text, dan cb aktif set selected index. Itu sudah termasuk ke dalamnya sejak awal. Kemudian untuk pada bagian button tambahkan, kita akan membuat sebuah array nama dengan n seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, sama dengan text nama dot get text. Pada bagian name kita akan membuat array juga. Kita masukkan long dot parselong. Parselong ini gunanya adalah untuk memancing text name tadi supaya masuk ke dalam long. Kita masukkan double nilai input sama dengan double dot parse-double dengan parameternya text nilai dot get text. Di bawahnya kita memasukkan double kalkulasi sama dengan nilai input plus parameter nilai tambah. Kemudian di bawahnya kita akan buat metode if kalkulasi besar dari 99. Maka array nilai dengan n seperti yang dijelaskan di atas tetap pada nilai 100. Jadi seberapapun besar nilai tambah yang dia berikan, misalkan nilai asli beliau 99 dan nilai aktif beliau adalah 3, ditambahkan maka nilai yang akan muncul tetap 100. Dan else array nilai name dengan n seperti yang telah dijelaskan ke atas, maka kalkulasi. Kemudian total nilai sama dengan array nilai n plus total nilai. Integer count sama dengan 0, kita membuatkan array list, yaitu dalam program string nama bawah rata sama dengan new array listener, terus array list long new name bawah rata sama dengan new array list. Array list long nilai bawah rata sama dengan new array list. For untuk integer i sama dengan 0, i kecil sama dengan n. Seperti yang dijelaskan di atas tadi, apa itu n? I plus plus. If atau jika array nilai i kecil dari KKM, count plus plus, seperti ini. Ya telepon aja ya. Gimana cara pindahin ke perempuan? Untuk string tampil HTML banyak nilai siswa yang diinput. Ini menggunakan kata HTML apabila dalam dalam sebuah kode
button itu terdapat lebih daripada satu kata atau kalimat. Sehingga kita akan mengurutkannya ke bawah. Kita menggunakan kalimat ini untuk meringkas berapa banyak button yang kita gunakan. Kemudian kita akan membuat catatan di sini. Saya telah membuat catatan di sini, gabungkan nilai berpasangan dalam string tampil. Jadinya seperti ini. For integers, i sama dengan 0, i kecil. Nama yang di bawah rata-rata, .sys. I plus plus. Sehingga tampil plus sama dengan nama di bawah rata-rata, get i, kemudian di bawahnya nim, plus nim yang di bawah rata-rata, get i, kemudian nilai, plus nilai bawah rata, get i. Maka bernilai benar. Pada string tampil, dia plus sama dengan HTML, seperti yang dijelaskan di atas tadi, karena dia lebih dari satu variabel. LB tampil, set.setText. Maka dia akan tampil. Kemudian kita akan membuat pengkodian yang sama seperti yang di atas tadi, di mana teks nama.setText, teks name.setText, dan teks nilai.setText, cbactive.selectedIndex. Di sini pada bagian glabel, kita menggunakan HTML. Ketika seperti yang dijelaskan di saya sebelumnya, di mana HTML itu untuk mempermudah kita mempersingkat berapa banyak button yang kita butuhkan. Apabila variabel di dalamnya ada lebih dari satu, seperti ada variabel aktif, sedang, atau tidak aktif, maka kita dapat hanya menggunakan satu buah tombol button. Baik, hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Saya Reza Septian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.